Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut lagi membahas soal pretest PPG sesuai kisi-kisi tahun 2022 semua jurusan. Kali ini adalah indikator 13, 14, 15, dan 16. Oke, sebelumnya teman-teman, untuk video FAT 2 saya itu saya salah informasi ya teman-teman. Jadi bukan indikator 9 sampai 15, melainkan indikator 9 sampai 12 ya. Jadi indikator 9, 10, 11, dan 12 itu di video FAT 2 saya. Dan saya kasih info ke teman-teman ya, bahwa ini bukanlah soal FR pretest PPG tahun sebelumnya ya, karena untuk pretest PPG tahun 2002 ini soalnya atau kisi-kisinya itu berbeda jauh dengan pretest PPG di tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu ada tes potensi akademik, ada tes figural, dan lain sebagainya. Nah, kali ini di tes pretest PPG tahun 2022 itu sepertinya tidak ada ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi ini adalah soal latihan pretest PPG sesuai indikator yang saya ambil dari beberapa soal latihan UP dan soal UP ya tahun sebelumnya. Itu jadi bukan soal pretest atau bukan soal FR pretest tahun sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal indikator 13 sampai 6. Oke, soal pertama dari indikator 13, 14, 15, dan 16. Soal pertama, penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Konektivistik, E. Realistik. Oke teman-teman, sebelum menjawab soal ini, saya akan kasih kata kunci ke teman-teman tentang teori belajar yang sering keluar di soal-soal PPG ya teman-teman. Jadi yang pertama ada teori belajar behavioristik. Kata kunci dari teori ini itu adalah perubahan tingkah laku, kemudian ada respon dan stimulus atau R dan S ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini kata kuncinya adalah persepsi, pemahaman, dan proses belajar ya. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivistik. Itu kata kuncinya adalah siswa, berpusat pada siswa, dan guru sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat ada teori humanisme. Teori humanisme ini adalah kata kuncinya itu adalah siswa dan lingkungannya. Kemudian memahami siswa secara utuh. Nah, kemudian yang terakhir ada teori neuroscience ya. Neuroscience ini kata kuncinya itu adalah belajar menggunakan otak. Nah, ini teori-teori belajar yang sering keluar di soal-soal PPG. Teman-teman bisa catat kata kuncinya ya. Oke, untuk soal yang pertama ini saya garis bawahi ya, di soal pertama ini ada pemberian reward dan punishment. Nah, ini merupakan perwujudan dari teori pendidikan behavioristik. Seperti yang saya tuliskan ini, untuk teori behavioristik itu ada perubahan tingkah laku dan kemudian ada respon dan stimulus ya. Jadi ketika siswa ada perubahan perilaku yang baik, maka diberikan reward atau punishment ya. Jadi ada stimulusnya di sini. Sehingga ini jelas jawabannya itu adalah B ya, teman-teman, teori behavioristik. Ini juga ada di tabel ya. Silakan bisa teman-teman analisis sendiri tabel perbedaan teori-teori belajar. Oke, soal nomor 2. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Tindakan guru tersebut berarti mengingatkan dalam aspek A. Disiplin, B. Panggilan jiwa, C. Sikap samapta, D. Sikap kesepenuhhatian. Oke, di sini teman-teman ada kata peserta didik terlambat datang ke sekolah ya, dan saat pembelajaran gurunya mengingatkan. Berarti ini adalah tindakan guru
yang mengingatkan dalam aspek kedisiplinan ya. Jadi jawabannya A. Kemudian soal nomor 3, guru BK memanggil beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ke ruang BK. Tindakan guru BK tersebut termasuk dari aspek A. mendidik, B. mengajar, C. mengevaluasi, D. menghukum, E. membimbing. Oke, di sini yang nomor 3 mirip dengan nomor 2 ya. Sama-sama siswa datang terlambat ke sekolah, tapi di sini konteksnya adalah guru BK ya. Kalau tadi konteksnya itu adalah guru yang mengajar di kelas, mengingatkan ya, guru yang mengingatkan di kelas. Berarti itu adalah mengingatkan aspek kedisiplinan. Tetapi ketika konteksnya di sini adalah guru BK memanggil siswanya yang sering terlambat datang ke sekolah, berarti ini termasuk dari aspek E ya, membimbing. Karena tugas dari guru BK itu membimbing ya. Jadi jawabannya di sini adalah E. Kemudian soal nomor 4, di dalam penilaian pembelajaran ada beberapa penilaian tentang aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk aspek ranah penilaian sikap disiplin adalah A. pretest, B. posttest, C. tepat waktu datang ke sekolah, D. kerjasama, E. jujur. Oke, ini masih sikap disiplin ya teman-teman. Jadi jelas di sini jawabannya itu adalah C ya, tepat waktu datang ke sekolah. Soal nomor 5, salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak A. kedisiplinan dan tanggung jawab, B. hak dan kewajiban, C. kejujuran dan tenggang rasa, D. kejujuran dan toleransi, E. gotong royong dan tanggung jawab. Oke, di sini teman-teman ada kata orang tua dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah ya. Rajin melaksanakan ibadah dengan waktu yang ditentukan, artinya dengan tepat waktu. Tepat waktu berarti ini masuk konteks aspek kedisiplinan ya. Kemudian melaksanakan ibadah itu masuk ke dalam konteks tanggung jawab. Oke, jadi jawabannya itu adalah A ya, kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke, soal nomor 6. Psikologi belajar membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu belajar dan bagaimana individu belajar yang dikenal dengan istilah teori belajar atau Siddhartha 2007. Psikologi yang membahas teori disiplin daya termasuk juga teori A. disiplin mental, B. behaviorisme, C. organismik, D. kognitif gestaltfile, E. psikologi. Oke, di sini teori disiplin daya itu juga termasuk teori A ya teman-teman, disiplin mental. Karena teori disiplin mental itu sendiri berasal dari psikologi daya, yakni mengamati, menganggap, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Ini referensinya ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke, berikutnya soal nomor 7. Siti bercerita pada Pak Budi ada masalah dalam keluarganya sehingga tidak bisa ke sekolah. Akhirnya Pak Budi berkunjung ke rumah Siti dengan senang hati. Sikap Pak Budi termasuk dari panggilan A. sosial, B. religius, C. disiplin, D. norma. Oke, di sini jelas jawabannya A ya teman-teman, sosial, karena ada kata berkunjung ke rumah peserta didik atau home visit ke peserta didik. Berarti ada interaksi sosial nanti antara guru dan peserta didik atau wali muridnya ya. Soal nomor 8, sebagai humanisasi, pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan, B. pribadi yang berkembang dan berakal, C. manusia merupakan makhluk otonom, D. makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain,
E. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Oke, jawabannya di sini manusia atau peserta didik itu adalah D ya, makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Ini jelas ya. Nomor 9, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, jadi di sini manfaat mempelajari pendidikan bagi pendidik itu adalah D ya teman-teman, memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Ini adalah manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik. Ini salah satu manfaatnya itu, memahami berbagai karakteristik peserta didik. Oke, berikutnya soal nomor 10. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru sedangkan siswa pasif, karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Rekonstruksionisme, B. Perennialisme, C. Behavioristik, D. Esensialisme, E. Humanisme. Oke teman-teman, di sini jawabannya itu adalah C ya teman-teman, jadi teori behavioristik. Jadi untuk teori behavioristik ini memang salah satu kekurangan dari teori behavioristik, karena teori ini karena pembelajarannya itu hanya berpusat pada guru ya, kemudian metode belajarnya itu dengan ceramah, sehingga cenderung kaku dan membosankan ya. Jadi untuk teori behavioristik ini adalah salah satu kekurangannya ya, yaitu terpusat pada guru sedangkan siswanya pasif. Sedangkan untuk teori-teori yang lain itu sama ya, jadi berpusat kepada siswa. Ini bisa teman-teman lihat di tabel ya. Jadi hanya teori behavioristik yang tidak berpusat kepada siswa, sedangkan teori-teori yang lain itu semuanya berpusat kepada siswa. Oke, jadi jawabannya yang nomor 10 itu C ya teman-teman, teori behavioristik. Oke, berikutnya soal nomor 11. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan sosiologis, D. Landasan religius, E. Landasan historis. Oke, di sini jelas jawabannya itu adalah D ya teman-teman, landasan religius. Soal berikutnya, soal nomor 12. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama. Oke, di sini opsinya panjang-panjang sekali ya teman-teman. Teman-teman pilih yang paling lengkap di sini sesuai dengan CPMPK yang ada di kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 ya, yakni yang C ya teman-teman, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dari mulai pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Jadi option C ini paling lengkap. Yang A, B, D, dan E teman-teman bisa lihat sendiri, itu ada beberapa unsur yang kurang ya. Jadi yang paling lengkap itu adalah C ya teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 13. Ing ngarso sang tuludo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini adalah semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia yang dibuat oleh Bapak Pendidikan RI dan pendiri Taman Siswa atau Ki Hajar Dewantoro ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, yaitu ini digarisbawahi bukan sikap guru ya teman-teman, bukan sikap guru. A. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya ya. Kemudian B. Guru menjadi sahabat belajar siswa. C. Guru menjadi fasilitator dan inovator dalam proses pembelajaran. D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Ini salah ya, jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. E. Guru memberikan penghargaan kepada siswa ya. Jadi yang bukan sikap guru ini
dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran itu adalah jelas di sini D ya teman-teman. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Soal nomor 14, Pak Budi menyuruh siswa menyiapkan buku dan pulpen di atas meja. Itu termasuk dari bagian A. Kesiapsiagaan dalam pembelajaran, B. Evaluasi, C. Membimbing, D. Mengevaluasi, E. Melatih. Oke, jawabannya di sini adalah kesiapsiagaan dalam pembelajaran ya. Nomor 15, Siti sekarang lebih mahir dalam perbanyakan secara okulasi pada tanaman karet setelah belajar materi perbanyakan dari Bu Rahma. Berarti Bu Rahma berhasil dalam A. Mengajar, B. Membimbing, C. Mengarahkan, D. Melatih, E. Evaluasi. Oke, di sini teman-teman kata kuncinya itu adalah mahir ya. Kata mahir itu berarti konotasinya itu melatih ya, melatih. Jadi jawabannya itu adalah D ya teman-teman. Jadi Bu Rahma berhasil dalam melatih. Soal nomor 16, kepribadian guru dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik, maka guru tersebut A. Memiliki kepribadian yang dewasa, B. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, C. Memiliki kepribadian yang arif, D. Memiliki kepribadian yang berwibawa, E. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Oke, di sini jawabannya itu adalah E ya, menjadi akhlak mulia. Jadi iman, takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong itu adalah akhlak mulia. Kemudian diteladani, ada kata diteladani, berarti guru tersebut menjadi teladan ya. Jadi jawabannya E, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Nomor 17, ekspresi positif seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Kecuali, oke, di sini teman-teman ekspresi positif, tapi yang dimau soal itu adalah kecuali ya, berarti yang bukan termasuk ekspresi positif. A. Menyayangi peserta didik dalam kebaikan, oke, positif. Yang B. Memberikan keteladanan dalam beribadah, ini juga positif. C. Berdoa setiap mengawali belajar dan berdisiplin, termasuk positif. Yang D. Memberikan senyum, salam, sapa, dan santun, oke, positif. Yang E. Marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain, ini negatif ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, sekian dulu pembahasan soal pretest PPG sesuai dengan kisi-kisi 2022 indikator 13 sampai 16. Untuk indikator selanjutnya 17 dan seterusnya akan saya upload di video berikutnya. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.